Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa hari ini kita banyak membaca spanduk marhaban ya Ramadan. Di pinggir-pinggir jalan ketika kita menaiki kendaraan kita baca ungkapan marhaban ya Ramadan. Apa sih makna marhaban ya Ramadan? Sehingga ia dipampangkan di beberapa tempat, terutama di pinggir-pinggir jalan agar dibaca oleh banyak orang. Marhaban berasal dari kata rohaba. Rohaba artinya adalah lapang. Kalau tanah lapang, maka bahasa Arabnya disebut dengan marhab namanya. Marhaban ya Ramadan artinya orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang lapang bagi mereka. Orang yang mengucapkan marhaban yang Ramadan adalah orang yang berlapang dadanya ketika berhadapan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan belum datang, tetapi jiwanya sudah lapang, hatinya sudah bergembira. Orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan inilah yang dalam hadis disebutkan, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasaduhu ala niron. Orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jangankan mau masuk neraka, disentuh api neraka saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Berlapang dada kita, kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Dari kata-kata marhaban, kata rohaba ini tadi, lahir pula kata-kata rahbat. Rahbat artinya tempat singgah musafir di padang pasir. Oleh karena itu, marhaban ya Ramadan artinya menjadikan bulan Ramadan sebagai tempat persinggahan bagi diri kita. Bukankah kita semua musafir kehidupan? Ketika kita lahir ke alam ini sampai kita meninggal dunia kelak, kita berada dalam kondisi musafir kehidupan. Allah ciptakan rahbat bagi kita, tempat bersinggah yaitu bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan artinya menjadikan bulan Ramadan sebagai tempat persinggahan bagi kita. Kalau misalnya kita melaksanakan perjalanan jauh, kita berhenti di sebuah tempat, kemudian di tempat perhentian tersebut kita akan melakukan beberapa kegiatan. Dan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah memposisikan Ramadan sebagai tempat persinggahan dengan 3 fungsi. Pertama, mengenang segala perjalanan yang pernah kita lakukan. Lika-liku jalan, atau buruk baiknya jalan, atau pemandangan-pemandangan yang kita saksikan. Semuanya ketika berada di rahbat tempat persinggahan, kita pun akan mengenang semua itu. Itulah fungsi Ramadan yang pertama. Menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan muhasabah bagi diri kita. Yang dalam bahasa Umar mengatakan, hasibu qabla an tuhasibu. Hitung diri engkau sebelum dihitung oleh orang lain. Marhaban ya Ramadan artinya menjadikan bulan Ramadan sebagai rahbat, bulan Ramadan sebagai tempat muhasabah bagi diri kita. Kalau misalnya ada noda dan dosa, ada salah dan khilaf pada bulan Ramadan, saat kita untuk membersihkannya. Bukankah Rasul mengatakan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, fungsi tempat persinggahan bagi musafir ini adalah tempat memperbaiki kendaraan mereka. Kalau kita melaksanakan perjalanan jauh, kemudian kita berhenti, di sanalah kita menambah minyak mobil kalau mobilnya kurang minyak, memperbaiki bannya kalau anginnya kurang. Artinya rahbat dijadikan sebagai tempat perbaikan kendaraan bagi kita. Begitu pula ketika kita berhadapan dengan bulan Ramadan, kita jadikan bulan Ramadan sebagai tempat untuk memperbaiki kendaraan kita. Apa kendaraan kita? Disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbis salim. Akan datang pada suatu masa anak-anak tidak bisa membantu orang tuanya, harta tidak bisa membantu tuannya,
kecuali orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang sejahtera, jiwa yang bersih, jiwa yang salim. Jiwa yang salim atau hati yang salim ini adalah kendaraan kita untuk menuju negeri akhirat. Oleh karena itu, bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan bengkel hati bagi diri kita. Karena hati kita merupakan kendaraan menuju negeri akhirat. Orang ilmiah mengatakan manajemen kolbu. Bulan Ramadan adalah bulan bagi kita untuk memanage kolbu yang ada pada diri kita. 1 bulan kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Meskipun ada makanan kita tidak bisa memakannya. 1 bulan kita dilatih untuk menjadi orang yang jujur. Meskipun kita bisa makan, kita tidak mau makan. Tidak mau pula kita berdusta. Ketika itu kita sudah jujur pada orang lain, jujur pada diri sendiri, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kita selanjutnya. Ketika kita berada di rahbat, ketika itu pula kita mempersiapkan bekal-bekal perjalanan kita. Dan itulah fungsi Ramadan yang ketiga. Oleh karena itu, setiap ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Meskipun umur kita pendek, tetapi pahala yang kita tumpuk begitu banyak pada bulan Ramadan. Kullu arufin minal Al-Quran ajza. Setiap huruf dari Al-Quran Allah berikan pahala. Kalau Al-Quran itu kita baca pada bulan Ramadan, 1 huruf saja Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah tempat kita untuk berlapang dada. Bulan Ramadan kita jadikan sebagai tempat singgah bagi musafir kehidupan. Kita jadikan ia sebagai bulan muhasabah, bulan manajemen kolbu, dan bulan untuk mempersiapkan bekal perjalanan selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.